Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berjumpa lagi kita di channel tercinta kita di Herbalis Abu Qatadah. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali membahas beberapa tanaman herbal, ya. Tanaman herbal, tanaman lingkungan hidup yang banyak dikenal di masyarakat, ya. Pada saat ini ada di tangan kami, ya, sedikit walaupun agak layu, ya, tidak banyak, tetapi contoh, ya, yang mudahan bisa didapat, ya, namanya keladi tikus, ya, atau dengan bahasa latinnya, ya, Typhonium flagelliforme, ya, Typhonium flagelliforme, ya, ini salah satu tanaman herbal juga yang terkenal. Kenapa dikatakan keladi tikus, ya? Karena secara umum bentuknya itu, ya, bukan berarti kita merupakan ketikus, tetapi bentuk, ya, daunnya, akarnya ini lembut, ya, kayak mau keladi, ya, sejenis tanaman keladi, dan daunnya melebar seperti ini, ya. Dan kemudian biasanya kalau udah agak besar, di ujungnya ini ada kayak bentuk, ya, seperti telinga, ya, telinga membentuk daripada tikus. Jadi mirip daripada hewan keladi tikus dari daunnya ini, ya. Dari daunnya, makanya dikatakan keladi tikus, ya, Typhonium flagelliforme. Baik, apa saja daripada manfaat dari ini keladi tikus, ya, banyak sekali manfaatnya, mulai dari daunnya, akarnya, ini akar, sampai nanti ada umbi-umbinya. Ini umbinya agak kecil, ya, agak kecil. Tapi kalau dia tanamannya agak besar, maka juga umbinya lebih besar, ya, umbinya juga lebih besar, ya. Senyawa daripada keladi tikus ini, ya, ada polifenolnya, ada alkaloidnya, ya, sehingga ini sangat baik sekali sebagai pertama anti radang, ya, kemudian anti inflamasi dan antioksidan. Anti radang yang pertama keladi tikus yang kita pahami dia anti nyeri, ya. Pertama, misalkan orang nyeri atau sakit kepala di sekitaran kepala, ya. Kalau sakit kepala, maka kita bisa minum, ya, juga dari daun keladi tikus ini, ya. Kemudian sakit gigi juga masuk dari kata yang cocok, ya, yang bisa dijadikan pengobatan, ya, dari setiap penyakit, ya. Misalkan sakit gigi, ya, itu boleh dijadikan sebagai anti nyeri. Atau ada nyeri pada saat misalnya wanita dan dalam wanita kondisi haid misalnya nyeri, juga boleh konsumsi ini, ya. Kemudian ada otot kita misalkan yang nyeri, ya, otot kita tegang, maka ini juga boleh kita konsumsi, ya, nyeri otot. Kemudian kalau ada nyeri pada persendian, apakah di jari, maksudnya di jari-jari, di tangan, di kaki ataupun di lutut, maka sangat bagus, ya, untuk pengobatan dari keladi tikus ini. Kemudian sakit, ya, atau nyeri, sering mengalami kram pada kaki, ya, ataukah di pinggul, ya. Nah, jadi tatkala ada mengalami kram, apakah di tangan, ya, di kaki ataupun di mana saja, maka ini sangat baik untuk dijadikan sebagai obat, ya, sebagai obat. Kemudian, ya, yang tidak kalah penting, keladi tikus ini juga, ya, sangat baik untuk obat batuk, ya, juga baik untuk obat batuk. Baik. Kemudian apalagi fungsi daripada tanaman keladi tikus yang paling masyhur, ya, dijadikan sebagai bahan utama di dalam dunia pengobatan herbal. Apa itu? Sebagai anti kanker. Nah, inilah yang namanya keladi tikus yang sering kita sebutkan, ya, dengan nama, ya, keladi tikus Typhonium, ya, flagelliforme, sangat baik, ya, untuk anti kanker. Apa saja dia bisa digunakan? Misalkan orang yang kena miom dari wanita, ya, kanker serviks, ya, mungkin kanker payudara, ya, bisa juga kelenjar getah bening, ya, dan beberapa jenis kanker lainnya, ya, jenis tumor lainnya. Maka keladi tikus menjadi bahan utama di dalam proses ekstraksi, ya, atau dalam proses pembuatan obat-obatan dalam tanaman herbal. Salah satu, ya, yang dijadikan sebagai pengobatan adalah keladi tikus untuk pengobatan kanker ataupun tumor, ya. Makanya dikatakan
dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi, ya, mampu meredakan beberapa penyakit-penyakit, ya. Baik, inilah sekilas pemirsa sekalian dari tanaman keladi tikus. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Banyak metode, ya. Bisa dikeringkan. Misalkan kalau seperti ini banyaknya, maka ambil cabut tanaman seperti ini minimal 5 lembar. Minimal 5 batang seperti ini. Bisa dikeringkan, ya. Bisa juga langsung kita fungsikan. Dengan cara apa? Dengan cara direbus, ya. Ambil mungkin sekitar ya 3 sampai 5 batang kalau gini besarnya, direbus dengan air 4 gelas. Sisakan 2 gelas, maka 1 gelas ini diminum, ya, pagi dan malam. Kemudian bisa juga diambil, ya, mulai dari daun hingga akar dan umbinya, ya. Kemudian di blender, ya. Blender, ambilkan air secukupnya sekitar 1 gelas. 1 gelas itu setelah di blender, saring airnya, buang ampasnya, ya, maka airnya ini kita bisa minum kembali, ya. Atau dengan 3 gelas, ya, airnya pada saat di blender, ya, kemudian setelah itu direbus kembali. Sisakan 1 gelas untuk diminum, ya, pagi dan malam setengah gelasnya lagi, karena beda prosesnya di blender. Jadi sangat baik sekali dan sangat banyak sekali fungsi dari tanaman keladi tikus ini. Bisa proses dikeringkan, ya, bisa juga langsung, ya, bisa juga bahkan dijadikan sayur, dicampur dalam masakan sayur bening, ya. Karena berbeda dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain misalnya ada wajib harus dikeringkan. Kenapa kalau tidak dikeringkan, kalau langsung dimakan atau langsung diminum, biasanya ada kandungan toksin di dalamnya, ada racun. Sehingga dengan cara mengeringkan, maka baru menghilangkan racun dari tanaman itu, ya. Kalau kita tidak keringkan, ya, seperti pembahasan itu ada pacing, ya, harus dikeringkan karena ada toksin di sini, ada racun. Kapan tidak dikeringkan, maka bisa menyebabkan penyakit lain, misalnya pusing ataupun muntah-muntah atau diare, ya. Tapi adapun keladi tikus, ya, tidak mesti harus dikeringkan, tetapi kalau mau dikeringkan juga boleh. Baik, demikian pemirsa sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, sekilas dari penjelasan kita tanaman keladi tikus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa dijadikan sebagai tanaman obat di sekeliling kita. Ikuti terus channel kami di Herbalis Abu Qatadah. Silakan, ya, melihat beberapa video-video yang lainnya, subscribe dan bisa diklik loncengnya agar bisa mengikuti setiap materi yang baru dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.